tim hukum kita Pak Todung Mulya Lubis, dan kita siapkan juga C1 kita komplit. Apa yang kita analisa sebelum ini putusan akhirnya sama, karena apa? Itulah C1 kita dari TPS ke TPS semuanya komplit, Pak. Terkait dengan walkout tadi ya, tentunya kami dari pasangan 03 menghormati hak demokrasi dari saksi-saksi paslon 01 dan 02, tetapi seperti yang kita ketahui pada proses rekapitulasi provinsi yang dilakukan oleh KPU Daerah Khusus Jakarta tadi, bahwa proses walkout atau juga mungkin tidak menandatangani itu sama sekali bukan hal yang mempengaruhi keputusan dan hasil yang ditetapkan oleh KPUD Jakarta. Jadi secara proses itu tidak mengganggu, atau mungkin memang pertimbangan teknis mungkin juga ya, mereka walkout mungkin takut kalau keluarnya barengan terlalu berdesakan mungkin ya. Enggak ya. Terus kalau bicara tingkat partisipasi, tadi disebutkan bahwa dengan penghitungan yang DPT bisa bacakan ya, DPT di Daerah Khusus Jakarta ini memang 8.214.007 pemilih, dan yang menggunakan adalah 4.724.393 pemilih. Itu sama dengan sekitar 57,6%, hampir 58%. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa sesuai dengan Peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 pasal 76 itu disebutkan bahwa KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi perhitungan 50% plus 1 suara atau lebih itu didasarkan pada jumlah suara sah. Artinya jumlah suara yang mengikuti pemilihan ya. Kalau bicara tentang partisipasi yang hampir 58%, saya kira itu juga tidak ada pengaruh terhadap legitimasi pelaksanaan pemilihan atau pilkada di Daerah Khusus Jakarta. Karena bagaimanapun juga yang dilakukan KPUD, kemudian dalam kaitannya membagikan C1 itu sudah disampaikan juga. C6 maksud kami, C6 itu sudah mencapai 91%. Jadi saya kira kalau partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilihan, akhirnya itu kembali kepada warga Jakarta untuk menggunakan hak suaranya. Jadi saya kira penyelenggara pemilu sudah sangat profesional melaksanakan tugas, karena 9% yang tidak terdistribusi pun itu sudah sangat jelas alasan-alasan teknisnya yang tadi juga sudah disampaikan di rapat pleno terbuka tadi. Jadi saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada ditambahkan, Pak Abe, Mas Pras. Terima kasih Pak Ketua, Cak Lontong, dan teman-teman sekalian. Yang saya hormati media, sebetulnya dengan adanya keputusan hari ini dari KPUD Provinsi memutuskan pasangan Rano dan Bang Dul menjadi pemenang di dalam konsentrasi pemilu kada ini. Kita menghargai semuanya apa yang dikatakan Cak Lontong tadi, menghargai kalau keluh kesah nomor 1 dan nomor 2 tidak menggunakan itu nggak ada masalah, silakan, alurnya ada. Tetapi juga kita harus hargai kita sebagai pemenang. Yang kedua, dengan terjadinya pemilu serentak tahun 2024 ini, itu juga hal yang mudah. Kalau bicara masalah partisipasi masyarakat Jakarta, itu paling tertinggi, ada yang lebih rendah Padang, lebih rendah Medan, lebih rendah, ya kan? Ini kok nggak dimasalahin gitu loh. Jadi saya minta juga
Untuk 01 silakan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi saya sarankan ini jaraknya sangat jauh. Kalau cuma bedanya 1% itu mungkin bisa, ini hampir 10% bedanya. Ini kan juga jangan mengada-ngada gitu. Jadi saya minta tolong sekali lagi, dengan pesta demokrasi yang baik di Jakarta ini jangan dirusak dengan kepentingan-kepentingan yang tidak masuk di akal. Karena bukan apa, kita pernah kalah, kita pernah menang. Kita sekarang kita menang terus terganggu-ganggu. Ya saya rasa itu jangan sampai terjadi ya. Ini udah baik, dan saya juga terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Sekali lagi masyarakat Jakarta yang datang ke partisipasi ke TPS. Saya juga terima kasih dengan TNI Polri yang telah menjaga keamanan. Hari ini juga Jakarta baik-baik dengan suasana yang baik, ada hawa hujan tapi dingin-dingin semua, itu yang harus dijaga. Jadi saya minta sekali lagi silakan teman-teman 1 ataupun 2 untuk memprotes, ya silakan ada tempatnya MK. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke, Bendahara juga baru datang, Bang Charles. Mungkin Bang Charles ada yang mau disampaikan kepada warga Jakarta dan juga teman-teman media menyikapi keputusan dan juga rekapitulasi penetapan dari KPU tadi. Ya, terima kasih. Mungkin saya hanya ingin menambahkan satu hal saja. Saya dalam beberapa hari ini sudah sempat bertemu dengan masyarakat keliling Jakarta, dan rata-rata memang sudah mengharapkan adanya pemerintahan baru di Jakarta yang siap bekerja ya untuk segera bisa menyelesaikan permasalahan warga Jakarta. Jadi saya harapkan mungkin ada kebesaran hati dari pasangan 01, 02 untuk bisa, ya kita kan sudah melewati prosesnya, kita terima hasilnya, bahwa memang apabila mereka ingin melakukan gugatan hukum, mereka punya hak untuk itu, tetapi memang keinginan rakyat Jakarta hari ini adalah pemerintah bisa segera bekerja. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi atau dicukupkan? Oke, terakhir ya, 1 ya. Oke, silakan. Permisi Cak Lontok dan juga jajaran sekalian, perkenalkan saya Diki dari Garuda TV. Saya ingin menanyakan mengenai tadi kan sempat disinggung oleh Bang Prasetyo Edi Marsudi mengenai gugatan di MK. Karena kan kemarin sempat tim hukum dari Ridho itu akan mengajukan gugatan PHPU Pilkada 2024 ini ke MK. Nah, dari kubu tim hukum dari Mas Pram dan Bang Dul ini, bagaimana menyikapinya dan juga apa yang akan dipersiapkan oleh tim hukum, tim Mas Pram dan juga Bang Dul, karena di sisi lain juga dari pihak tim hukum Ridho mengklaim bahwa terdapat kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pilkada ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas siapa? Diki. Diki. Oh, Diki Wahyudi ya. Terima kasih. Jadi gini Mas, kita juga harus menghargai juga. Kalau bicara masalah kecurangan, wadahnya ada tempat MK ya. Pertanyaannya tadi dia walkout juga kita hargai. Semua yang ada 01, 02, 03 itu teman semua. Tetapi kalau orang ingin berusaha mencari sesuatu yang tidak fair juga, kan sayang Jakarta. Sudah baik loh Jakarta. Dengan pemilu serentak ini jarang-jarang situasi dan kondisinya sangat kondusif. Yang kedua, masalah apa tadi? Gugatan MK. Bagaimana gugatan MK kita siap dengan ketua tim pemenangannya adalah Pak Todung Mulya Lubis. Tim hukum kita Pak Todung Mulya Lubis, dan kita siapkan juga C1 kita komplit. Apa yang kita analisa sebelum ini putusan akhirnya sama, karena apa? Itulah C1 kita dari TPS ke TPS semuanya komplit, Pak. Jangan jerih payah kita semua ini ya, terus dicari-cari salahnya. Ayo kita ke MK, kita siapa yang siap kalah dan harus siap menang. Saya rasa itu. Terima kasih. Ya mungkin saya tambahkan sedikit ya, hanya menegaskan saja bahwa kalau ada hal-hal yang ingin digugat atau apapun itu terkait kecurangan dan lain sebagainya, itu prosedur konstitusinya sudah jelas. Tetapi yang perlu saya sampaikan adalah dari awal saya sebagai ketua tim pemenangan Mas Pram dan Bang Dul itu selalu diamanahkan oleh beliau berdua, dan beliau berdua adalah
paslon yang taat pada aturan konstitusi, dan kita juga diwanti-wanti tim pemenangan ini untuk selalu taat pada aturan konstitusi terkait dengan pemilihan atau pilkada di daerah khusus Jakarta. Jadi kalau hal-hal yang terkait kecurangan, saya kira dari awal kita orang-orang yang teguh pada konstitusi. Jadi insya Allah itu jauhlah dari kita ya. Terima kasih.